Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam satu saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan, serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Jika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Doa saya mobil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru ya. Tepatnya saya mulai ya hari ini ya, hari Jumat tanggal 1 bulan Agustus 2025 saat ini ya. Untuk batas waktunya ya bisa saja sampai di 5 hari ke depan, kira-kira seperti itu ya. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil tema ya. Kali ini saya akan mencoba menguak ya ataupun membongkar ya, ataupun istilahnya itu mendeteksi, menerawangkan ya tentang kalian semua ya, kira-kira seperti itu. Jadi apa yang sedang membelenggu kalian ya, misalkan nih kalian ada suatu masalah atau tidaknya ya, nanti kita sama-sama akan mendeteksi ya. Dan nanti akan saya akan tarik ya beberapa dari zodiak sesuai zodiak kalian masing-masing. Oke, biar kalian tidak bingung ya bagaimana kan nantinya ya, silakan ditonton, disimak, jangan di skip ya, agar tidak terjadi salah untuk memahami. Cepat seperti biasa saya akan tarik dulu ya untuk energi kalian, semoga bisa selaras.
Oke sobat ya, di sini ya, masing-masing ya, satu kartu utama ya, ini adalah penggambaran tentang suatu permasalahan kalian ya. Di sini asmara ya, di sini pekerjaan, dan di sini tentang keuangan ataupun rezeki ya. Itu untuk kartu utama ya. Ya, sesuai tema ya, saya akan mencoba mendeteksikan ya apa yang terjadi. Jadi apakah kalian ini terbelenggu dalam masalah asmara atau tidak? Ya, kira-kira intinya seperti itu ya. Oke ya, kita lihat. Wow ya, ini asmara ya, kartu utama kalian ada 9 pedang. Ada seseorang terbangun dari tidur ya. Sampingnya ini ada simbol 9 pedang ya. Kita lihat untuk kartunya. Kartu pertama di sini muncul Two of Pentacles ya. Ini untuk kartu confirm, Two of Pentacles. Yang kedua muncul petunjuk Wheel of Fortune ya. Yang ketiga muncul petunjuk Five of Pentacles. Ingat sobat ya, masing-masing kartu utama ya terdiri dari 3 kartu confirm. Oke, kita bacakan satu persatu ya. Di sini kartu utama kalian ya tentang asmara muncul petunjuk 9 pedang. Oke ya, ini kalau saya rasakan ya energi dari semua sahabat di channel Ruang Batin ya. Nanti akan kita tarik beberapa zodiak yang mungkin akan cocok, yang mungkin akan selaras ya. Tapi di sini ingat ya, bersifat general reading ya. Ini kalau saya rasakan sih ya, rata-rata dari semua ya, yang sudah bergabung, yang sudah subscribe, yang sudah menonton ya, saya saya ibaratkan ada 100% lah ya. Kira-kira seperti itu ya. Cuman ya dari 100% ini ya, kelihatannya memang 95% ya. Ingat ya, dari 100% kalian yang sudah bergabung di sini 95% ya. Ini kelihatannya tinggi. Rata-rata banyak yang terhantam di seputar asmara. Nah, seperti itu ya. Ingat ya, ini general reading. Jadi 95% ini katanya banyak yang bermasalah di asmara. Artinya kalian itu terbelenggu lah ya di dalam situasi dan kondisi di mana asmara ini banyak yang lagi kurang baik-baik saja. Ya, kira-kira seperti itu ya. Ini untuk asmara ya. Terus kartu kedua, kartu konfirm ya. Kartu konfirm pertama muncul petunjuk Two of Pentacles. Ini memberikan sebuah pesan ya. Ini jelas ya, bahwasanya asmara kalian lagi kurang baik-baik saja di sini. Mungkin banyak dari kalian ya yang sedang ingin menyetabilkan gitu loh. Dalam arti gini ya, ketika mungkin adanya sebuah konflik, adanya sebuah problem, ini banyak yang sedang berpikir gitu loh. Banyak yang sedang berpikir ya, banyak yang ingin mungkin usaha keras, kerja keras, bagaimana cara untuk bisa menyetabilkan asmara, biar asmara itu bisa damai kembali ya, biar asmara itu bisa adem kembali, yang berkonflik itu bisa ada suatu perdamaian lagi. Ini yang sedang saya rasakan ya dari energi kalian ini, rata-rata seperti itu. Bahkan ada yang sampai kewalahan di sini ya, entah kalian yang baru kenal ya, entah kalian yang statusnya berpacaran, entah kalian yang statusnya sudah menikah. Intinya terjadi sebuah konflik ini rata-rata ya, dari 100% yang sudah bergabung di sini 95% ini asmaranya sedang lagi, ibaratnya tuh sedang lagi ada gangguan di sini. Seperti itu ya. Baik yang asmaranya itu saling berdekatan ya, ataupun yang sedang LDR. Seperti itu. Semoga bisa dipahami dulu ya. Terus kartu kedua ya, tadi saya mengatakan di sini kartu konflik muncul petunjuk Wheel of Fortune ya. Ini memberikan sebuah pesan ya, ataupun memberikan sebuah sinyal ya. Kelihatannya semesta akan membantu kalian sobat di sini. Dalam arti
kalian akan bisa selesai dari masalah, kalian bisa lepas dari masalah. Karena apa? Karena kalian terbantukan oleh roda-roda keberuntungan. Seperti itu. Jadi yang terhantam masalah ya sekali lagi entah konfliknya ringan, konfliknya berat, entah yang masih berdekatan ataupun satu kota ataupun LDR-an jauh di luar kota pun ataupun sampai jauh di luar negeri ya. Ini kelihatannya apapun yang terjadi kelihatannya akan ada keberuntungan, akan ada kabar baik. Artinya bisa saja asmara kalian itu akan bisa kembali damai lagi ya. Ada perdamaian lah di situ. Bisa saling bahagia lagi, bisa saling harmonis lagi, bisa saling sama-sama ada rasa tenang, gitu, ada rasa bahagia kembali antara kalian sama pasangan. Kelihatannya akan seperti itu, ya. Cuman di sini ya kartu karun ketiga mengatakan di sini kan muncul petunjuk Five of Pentacles sobat. Ini memberikan pesan ya ataupun memberikan sebuah sinyal keberuntungan itu akan bisa kalian dapatkan, akan bisa kalian capai. Artinya kan ada penyelesaian di situ. Asalkan kalian tidak boleh salah untuk memilih jalannya, ataupun tidak boleh salah untuk melangkah, mengambil keputusan. Di situ letak kuncinya. Karena di sini sekali lagi Five of Pentacles memberikan sebuah pesan, ketika kalian tepat ya untuk menangani sebuah masalah ini, maka konflik itu akan segera beres sobat. Akan segera ada perdamaian kembali. Yang tadinya mungkin saling blokir, saling diam, saling meninggalkan, ini bisa saja akan saling dekatan lagi gitu loh. Jadi antara hati kalian sama pasangan ini akan bisa selaras lagi. Asalkan yaitu ya, betul-betul dipesankan di sini jangan sampai salah jalan ataupun jangan sampai salah mengambil keputusan. Makanya akan sering saya mengatakan sobat, ketika kalian terhantam masalah itu cobalah dipikirkan secara jernih, terus masukkan dalam energi rasa, energi hati ataupun energi batin. Nah, masalah yang terjadi itu nanti kalian bisa menilai sendiri, masih logika kah atau di luar logika atau non logika, kan seperti itu. Nah, ketika kalian tepat sobat mengambil jalan ya, mengambil keputusan, maka Wheel of Fortune akan kalian dapatkan, akan bisa baikan lagi lah, intinya seperti itu. Akan ada ketenangan lagi. Nggak peduli mungkin kalian pisahnya ini sudah lama berapa bulan ya, asalkan masih ada komunikasi, ini insya Allah akan bisa kembali lagi kok ya. Apalagi yang mungkin barusan terjadi masalah itu mudah banget ya, asalkan satu sobat, kalian jangan sampai salah jalan. Mumpung kalian terbantukan oleh semesta Wheel of Fortune ya, meskipun di kartu konfirm awal saya tadi mengatakan banyak yang mungkin kurang stabil asmaranya karena ya itu tadi ada problem lah, ada konflik lah, ada pertikaian lah, ada saling selisih paham lah. Apapun itu, kalian itu terbantukan semesta. Jangan khawatir ya, jangan panik ini. Saya juga merasakan di sini. Oke ya. Saya juga merasakan di sini rata-rata kalian semua ini kenapa kok apa ya? Yang saya rasakan energinya ini banyak yang panik gitu loh sobat. Entah panik tidak bisa bersatu lagi lah, entah panik yang mungkin diblokir tidak dibuka lagi blokirnya gitu loh. Entah panik ketika ketika berjauhan ya tidak ada komunikasi lagi. Ini yang saya rasakan energi kepanikan. Bahkan saya menangkap di sini seperti energi berat ya. Dalam arti berat itu terkadang kalian ini saking mikirnya ya gitu loh. Sampai-sampai tidur pun ini susah gitu loh. Dibuat istirahat, dibuat tidur ini susah. Karena apa? Karena masih kepikiran. Masih kepikiran pasangan kalian di sini. Ketakutan yang sangat luar biasa di sini. Gitu loh. Ya kalau saya mengatakan bucin sih ya apa ya relatif ya. Karena memang yang saya rasakan seperti itu sobat gitu loh. Jadi tidak beda jauh sama artinya bucin. Seperti itu ya. Cuman saya tegaskan sekali lagi jangan takut ya yang terkena ataupun terhantam masalah uh, ringan apalagi yang berat itu jangan takut. Di sini kelihatannya kalian terbantukan Wheel of Fortune. Cuman satu kuncinya. Kalian kuncinya di sini. Five of Pentacles ada 5 koin. Ketika kalian tepat mengambil jalan, mengambil keputusan, ini akan berangsur-angsur membaik. Kira-kira seperti itu. Jadi ini tergantung sama kalian ini ya, yang asmaranya lagi berkonflik. Ingat ya, sekali lagi saya tadi mengatakan saya
saya ibaratkan dari 100% yang sudah bergabung, yang sudah subscribe, yang sudah menonton ya, ternyata apa? Untuk hal asmara di sini. Ternyata apa? Permasalahan yang yang membelenggu kalian. Ini rata-rata 95%-nya. Ini tinggi loh levelnya. Rata-rata banyak yang berkonflik di asmara karena di sini muncul petunjuk 9 pedang. Ini kan menjadi kartu utama. Semoga bisa dipahami ya. Seperti itu sobat ya. Jadi sekali lagi jangan diteruskan. Ketika logika ini sudah tidak bisa mengakses ataupun memberikan jalan untuk sebuah keberhasilan, untuk menjadikan itu sebagai ekspektasi buat kalian, menjadi kenyataan, jangan diteruskan. Kalau asmara kalian tidak mau, semakin lama semakin berantakan. Semakin lama semakin jauh, semakin meninggalkan, akhirnya saling pisah. Nah, kalau kalian tidak mau seperti itu, coba ya, jangan diteruskan pakai logika. Pindah jalan. Gunakan di luar logika ataupun non logika. Gitu loh, dibersihkan aura. Karena saya menangkap di sini memang ada seperti suatu tembakan ya di sini. Banyak juga loh ya. Saya tidak mengada-ngada, ini banyak juga yang tertembak. Gitu loh. Energi negatif, energi black magic sehingga apa? Membuat asmara kalian kacau, sobat. Seperti itu. Serius ya nih ya. Ini yang saya rasakan di kartu utama di sini ya, 9 pedang. Beban yang sangat berat loh ini. Kepikiran setiap malam, yang merenung, ada hayalan-hayalan bagaimana nanti kalau nggak bisa kembali lagi, ada hayalan bagaimana kalau nggak bisa bersatu lagi. Jadi ketakutan yang luar biasa di sini. Saya merasakan seperti itu. Rasa kepanikan yang tinggi di sini. Oh, fantastis ya. Bayangkan dari 100% ya. Gambarannya sih dari 100% yang bergabung, yang sudah subscribe, yang sudah menonton. Ini 95% loh ini. Ini apa-apaan ini ya? Banyak yang apa ya? Banyak yang adanya problem ini di hubungan asmara. Apakah ini selamanya seperti itu? Ya tidak, saya kan tadi mengatakan ini paling lama ya tanggal 1 ini sampai 5 hari ke depan. Ya ketika ini kan tanggal 1 ya, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5. Ini banyak yang terbelenggu Mas Ian dalam faktor asmara. Nah, ketika lepas dari 5 hari ke depan, ya kan nanti kan beda lagi. Situasi itu nanti pasti akan ada suatu apa ya? Akan ada suatu perbedaan lagi, sobat. Semoga bisa dipahami ya. Ini tergantung kalian ya, jangan disia-siakan karena ada Wheel of Fortune kalau kalian ingin bersama kembali. Ya. Sekarang kita lihat untuk pekerjaannya bagaimana, apakah ada permasalahan yang sedang membelenggu kalian atau bahkan nanti bakal banyak yang diuntungkan ya di tanggal 1 sampai tanggal 5. Ini kalau tanggal 1 sampai 5 ini kelihatannya asmara ini banyak yang tidak diuntungkan. Di sini muncul petunjuk debul sobat ya. Ini kartu utama debul ya, seseorang sedang berjalan ya. Tidak melihat ke depan, ini jalannya lagi terputus. Kita buka satu persatu untuk kartu konfirmnya. Ini kartu yang pertama muncul petunjuk Ace of Wands. Kartu konfirm pertama. Maaf ya karena mejanya ini kurang besar. Untuk kartu kedua di sini kartu konfirm ya. Kartu konfirm kedua muncul petunjuk Death ya di sini. Untuk kartu konfirm ketiga ya, muncul petunjuk Strength. Ada wanita menaklukkan singa. Jadi kita deteksi sesuai urutannya ya. Ini untuk faktor pekerjaannya. Ya, setelah saya deteksi dengan energi rasa ataupun penerawangannya, ingat ya, dari 100% yang sudah bergabung, yang sudah menonton, yang sudah melihat ya di cenderung batin ini, kalau masalah faktor pekerjaan ataupun karir ya, dari 100% kelihatannya di sini saya merasakan ya. Ingat ya, ini bagus ini kalau untuk pekerjaan. Rata-rata nanti bisa dikatakan ya 85% ke atas ya. Gitu loh. Bisa dikatakan seperti itu. Ingat ya, 85% ke atas ya, bisa 90, 95, 99. Ini artinya apa? Kalau untuk faktor pekerjaan sih banyak yang diuntungkan di sini. Nah, gitu loh.
Nah, bisa saja mulai sekarang ya, gitu loh, sampai tanggal 5 ini kelihatannya banyak nanti yang akan diuntungkan. Cuman harap waspada ya, Deadpool di sini memberikan sebuah pesan ya, bahwasanya apapun saran ya, entah saran itu dari orang yang kalian kenal ya, dari keluarga, dari orang yang kalian kalian percaya, ketika memberi masukan-masukan sobat, gitu loh. Ketika memberi nasihat-nasihat, coba kalian dengarkan ya, kalian ambil ya, gitu loh. Kalian ambil yang baiknya serta jalankan. Seperti itu. Karena di sini sekali lagi untuk pekerjaan ataupun karir ini kalian kelihatannya butuh sebuah pesan di sini, atau jangan sampai menolak sebuah pesan, sebuah nasihat itu jangan pernah ditolak sobat. Karena kalau saya merasakan di sini sih apa ya, rata-rata kelihatannya mungkin ya boleh kalian itu percaya diri sobat. Terkadang saya melihat di sini banyak juga loh di sini sahabat di channel Orang Batin yang terkadang kalau diberikan suatu nasihat itu terkadang mental gitu loh. Seakan-akan egois yang ditinggikan. Nah gitu loh. Ya udah kamu nggak usah ngasih nasihat saya. Saya sudah tahu jalan saya seperti ini. Nah, terkadang rata-rata seperti itu. Baik secara diungkapkan langsung sama orangnya atau mungkin ketika kalian diberi pesan itu ya memang kalian mendengarkan tapi tidak kalian pakai, tidak kalian jalankan. Nah, rata-rata seperti itu yang saya rasakan ini. Koneksi koneksi kalian itu loh yang saya rasakan banyak sih seperti itu. Misalkan dalam hal pekerjaan ataupun karir. Terus ada orang yang menasihati kalian, memberitahu ini hal yang baik. Terkadang kalian itu ya mungkin hanya sekedar mendengarkan, gitu loh. Tapi ujung-ujungnya nggak kalian pakai. Karena apa? Karena kalian masih terkoneksi ya. Rata-rata banyak yang terlalu ini apa ya? Egonya ini terlalu tinggi sobat gitu loh. Seperti itu. Jadi kalau nggak menjalankan kerentak hatinya sendiri ya, kerentak hati kalian sendiri, kalian kalian terkadang itu banyak yang tidak mau memakai saran, padahal tujuannya baik loh ya. Terkadang seperti itu. Ya mungkin ada yang mungkin ya, iya, iya, tapi ya itu tetap nggak dipakai saran dari orang lain itu. Nah, untuk kali ini sobat ya, kalau bisa ketika memang ada yang menasihati kalian, coba kalian pakai. Karena ketika kalau nggak kalian pakai bisa saja loh. Ya, di 5 hari antara tanggal 1 sampai tanggal 5 kalian banyak yang terperosok di sini. Banyak yang ada konflik, banyak yang ada problem. Saya yakin nanti seperti itu karena di sini loh, ibarat kalian itu apa ya, ibarat telur di ujung tanduk. Kalau ini kan digambarkan seseorang ini berjalan tapi dia tidak tahu loh, jalannya terputus. Dan orang ini tidak mau melihat ke depan, melihatnya ke atas. Nah ini kan rawan sobat. Gitu loh. Ya. Rawan apa? Ya rawan kalian nanti terperosok, rawan kalian nanti akan terhantam konflik di 5 hari sampai 5 hari ke depan. Seperti itu ya. Itu kartu utama kalian. Jadi kurangi rasa ego, coba dengarkan saran orang lain ketika memang kalian ada kesulitan dan mendapatkan saran, coba jalankan. Biar kalian tidak terperosok. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Terus di kartu confirm yang pertama muncul petunjuk Ace of Wands. Ini kartu confirm pertama. Ada simbolis tangan keluar dari awan memegang tongkat atau kayu yang sedikit daun. Nah, ini memberikan pesan apa di kartu confirm di sini? Ini memberikan pesan ya. Akan ada ya, bisa saja di sini akan ada perubahan dalam pekerjaan ataupun karir kalian. Yang mungkin selama ini susah bangkit, susah berkembang lah, susah ada peningkatan lah. Pokoknya hal-hal yang bersifat perubahan baik itu ketika mungkin entah dulu ataupun bulan kemarin kalian susah untuk mendapatkan perubahan yang baik. Ini insya Allah ya memasuki tanggal 1 sampai tanggal 5 nanti banyak yang akan mendapatkan sebuah perubahan. Yang susah mencapai target akan bisa, yang selama ini sulit mewujudkan harapan impian akan bisa terlaksana, apalagi yang berharap adanya keberhasilan kesuksesan ini tidak menutup kemungkinan akan kalian dapatkan. Kira-kira seperti itu ya. Karena di sini jelas ya. Kelihatannya semesta juga mau membantu kalian di sini. Di faktor pekerjaan ataupun karir ya. Terserah mau apapun pekerjaan kalian, apapun karir kalian, katanya akan ada perubahan, akan ada peningkatan lah. Kira-kira seperti itu ya. Cuman sekali lagi di kartu S1 di sini, di samping nantinya kalian ada perubahan,
kalian harus bisa memunculkan ide-ide kreatif sobat, gitu. Munculkan solusi-solusi. Misalkan kalian terhantam masalah, itu kalian harus cepat mencari solusi dan jalankan. Nah, gitu loh. Harus ada pergerakan sobat. Nah, beda loh ya, ketika kalian terhantam masalah, terus kalian ada solusi, terus tidak cepat-cepat kalian jalankan solusi kalian itu, apalagi tidak ada pergerakan, maka akan sia-sia. Karena sekali lagi ditegaskan di kartu asuhan, ini akan ada perubahan yang baik untuk faktor pekerjaan ataupun karir. Ketika kalian terhantam masalah, segera cari solusi dan jalankan. Ingat ya, ini harus cepat dijalankan. Jangan menunda-nunda. Nanti di situ pasti akan ada keberhasilan, akan ada penyelesaian yang baik di situ. Semoga bisa dipahami ya. Terus kita baca ya untuk kartu konfirm yang kedua. Di sini muncul petunjuk dan ada prajurit tengkorak ini naik kuda melangkahi mayat ya. Ini memberikan sebuah pesan ya, kartu konfirm kedua di sini. Ini kalau saya merasakan sih nantinya banyak dari sahabat di cenderung batin ya, yang mungkin akan ada beberapa kejutan dan itu sifatnya dadakan. Bisa saja nanti kalian ada kejutan ya, sifatnya itu dadakan, ada banyak keberuntungan. Entah pencapaian apalah yang kalian bisa capai, sehingga mungkin akan ada peningkatan, akan dapat bonus-bonus, akan ada perkembangan di situ. Nah, bisa saja ya di sisi lain ini juga akan sama, akan ada sebuah perubahan yang sifatnya dadakan. Apa itu? Ya yang merugikan kalian. Contoh, tiba-tiba kalian cekcok ataupun konflik, entah sama teman sepekerja, entah sama atasan, entah sama bos kalian. Adanya sebuah kerugian pokoknya di sini yang membuat nantinya kalian bermasalah, berkonflik. Kenapa seperti itu? Karena saya rasakan ketika muncul death, ya, ini jelas ya, ada residual energi. Ya nanti ini tergantung energi kalian. Lebih besar positifnya atau negatifnya. Nah, gitu loh. Lebih ringan tembakan black magic-nya atau lebih berat tembakan black magic-nya. Seperti itu. Karena di sini ada hubungannya sama energi negatif. Ada hubungannya sama tembakan black magic. Jadi sekali lagi untuk semua sahabat di cenderung batin ya, ini rata-rata banyak orang iri yang menembak kalian di faktor pekerjaan atau karir. Makanya di sini diberi sinyal agar kalian bisa waspada sobat. Seperti itu ya. Ingat ya, di sini akan ada perubahan secara dadakan. Karena saya melihat memang banyak yang tertembak di pekerjaan ya. Mulai tanggal 1 sampai tanggal 5. Lanjut ya, kartu konfirm ketiga muncul petunjuk strength. Ada wanita menaklukkan singa ya di sini. Ini memberikan sebuah pesan ya, bahwa apapun ketika lebih-lebih ketika kalian nantinya menghadapi sebuah konflik ya, menghadapi sebuah problem, menghadapi sebuah masalah-masalah di pekerjaan ataupun karir, ini disarankan apa? Kalian harus lebih bersabar, gitu. Harus lebih bersabar dan tetap tidak boleh menyerah sobat di sini. Gitu. Boleh kita bersabar, tapi ya jangan hanya bersabar saja, tapi harus segera ambil tindakan. Bagaimana caranya menyelesaikan masalah itu sendiri. Jadi kalian di sini disarankan ketika ada masalah ya, ingat ya sekali lagi, kita itu boleh loh untuk bersabar menghadapi masalah apapun. Tapi ya jangan diam, jangan hanya kita bersabar terus tidak ada sebuah tindakan. Bukan itu maksudnya. Kalian itu harus disuruh bersabar, tapi harus ada penyelesaian, harus berani melangkah maju. Bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah itu sendiri. Maka di situ tidak menutup akan ada keberhasilan. Nah gitu loh sobat ya. Akan ada keberhasilan, akan ada pencapaian, akan ada suatu ya suasana yang dingin lagi. Nah seperti itu ya. Jadi sekali lagi ya, ingat ya, ini kelihatannya sih antara kalau masalah pekerjaan sih saya menangkapnya memang kodenya itu bagus ya. Bisa dikatakan, saya tadi mengatakan ya antara 85% ke atas ini untuk masalah pekerjaan ataupun karir banyak yang diuntungkan. Meskipun kalian masih tertahan adanya sebuah kartu konfirm, kartu death. Nah seperti itu ya. Makanya 85% ke atas kelihatannya ya masih cukup aman lah, masih cukup baik-baik saja. Nah ketika kalian terhantam konflik berarti apa? Energi kalian yang negatif itu tinggi. Bahwasannya kalian ada
sebuah kiriman black magic dan itu levelnya tinggi. Seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Insya Allah ya, yang saya bacakan ini akan bisa tepat ya, rata-rata akan ada banyak keresionetan ya. Oke, nanti kita bahas lebih dalam. Sekarang kita lanjut ya untuk faktor keuangan ataupun rezeki ya. Dari 100%, berapa persen kalian diuntungkan dan berapa persen kalian akan dirugikan ya, memasuki tanggal 1 sampai tanggal 5. Di sini kartu utama kalian ya, muncul petunjuk 5 pedang. Ada 3 orang ya. Nih, ada 3 orang ya. Yang 2 orang ini kelihatannya ada sebuah perselisihan ataupun ada sebuah konflik sehingga saling adanya penyesalan. Ada 2 orang kan? Seperti itu. Nah, orang yang pertama ini yang terlihat jelas ya, ini sedang membawa 3 pedang ya, sambil memberi kode sambil tersenyum sobat orang ini. Ya toh? Semoga bisa dilihat dengan jelas ya. Sekali lagi ada 2 orang ini yang kelihatan nampak jauh ini kelihatannya ada perselisihan, ya, ada problem, mungkin ada pertikaian mungkin. Tapi orang yang di depan ini, orang yang kelihatannya nampak jelas ini, dia sedang memegang 3 pedang dan memberi kode sambil adanya sebuah tertawa, ada kesenangan, ada kebahagiaan. Ya, sekarang kita cek ya. Oh, ya. Ini kalau saya rasakan ya, energi dari semua sahabat di channel batin ya, lebih-lebih nanti ya ada beberapa nanti yang terkoneksi uh, dari beberapa zodiak kalian. Ya, ini kalau setelah saya deteksi ya, secara energi rasa juga penerawangan, kalau faktor keuangan ataupun rezeki ya, berapa persen kalian akan diuntungkan, berapa persen kalian akan dirugikan di sini. Ya, pertanggal 1 sampai tanggal 5. Ini kalau saya lihat ya barusan ya, ini waspada sobat ya. Jadi kelihatannya bisa dikatakan ini tinggi ya, 90% ini ya. Kelihatannya akan terjadi suatu masalah di faktor keuangan. Ingat ya seperti itu. Jadi ini 90% loh. Jadi rata-rata semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe, apalagi yang sudah menonton, kalau saya persentasekan dari 100%, ini kelihatannya 90% banyak yang bermasalah di faktor keuangan. Ingat ya, ini bukan untuk selamanya ya, tapi tanggal 1 sampai tanggal 5. Ya, makanya kalau lihat channel saya, jangan skip sobat, karena insya Allah akan ada sebuah informasi dan itu akan lebih manfaat buat kalian semua. Seperti itu ya. Ya, balik ya. Kenapa saya mengatakan kok 90% tidak adanya keberuntungan, bahkan saya merasakan di sini banyak yang kewalahan, banyak yang kesulitan di faktor keuangan, artinya ada penurunan di situ, ada keterpurukan di situ. Bukan berarti kalian tidak ada uang loh, bukan berarti kalian tidak ada rezeki loh. Uang ada, rezeki ada, tapi terlihat di sini masih kurang bisa memadai sobat. Masih kurang bisa untuk mencukupi ketika mungkin kalian ada beberapa kebutuhan yang berurusan dengan faktor keuangan. Ya seperti itu ya. Nah, di sini lagi-lagi balik ya. Kenapa saya mengatakan 90% adanya sebuah kesulitan? Karena kalian harus waspada ya. Gitu. Keterpurukan rezeki kalian ya, keterpurukan keuangan kalian ini bukan disebabkan dari kesalahan kalian pribadi, bukan. Tapi ada satu orang ya, yang mungkin orang toksik lah, ataupun orang iri sama kalian, ataupun orang yang memfitnah kalian, atau orang yang sedang mengadu domba kalian. Nah, sehingga apa? Sehingga terjadilah kalian ini ada penurunan di faktor keuangan. Rezeki kalian ya serasa seret gitu loh. Jadi kesimpulannya ada orang ini, ada pihak ketiga yang merusak ya, gitu loh. Yang merusak ataupun yang membuat yang tadinya rezeki kalian tuh lancar, milih, ini sekarang yang kalian rasakan banyak hambatan, banyak rintangan, pemasukan kecil, pengeluaran besar, gitu loh. Terkadang punya uang pun
cepet habisnya gitu loh. Seakan-akan kalau kita mau adanya tabungan atau simpanan itu seakan-akan sulit. Ya karena memang kalian sengaja ini ya, untuk dihancurkan, untuk dihabisi secara keuangan kalian. Biar kalian collab di sini, biar kalian kebingungan di sini. Bisa saja, ini kan pasti ada hubungannya sama pekerjaan. Bisa saja ketika mungkin kerjaan kalian lancar, terus ada yang mungkin memfitnah kalian, mengadu domba kalian, sehingga kalian ada masalah di pekerjaan, sehingga kan itu berpengaruh juga di faktor kerezekian kalian. Nah, gitu loh sobat, di faktor keuangan kalian. Ini jelas ya, ada pihak ketiga nih yang nggak suka sama kalian, yang membuat akhirnya keuangan kalian itu ya apa ya, ya serasa morat-marit sobat, gitu loh. Serasa kocar-kacir di sini, tidak ada kestabilan di situ. Nah, gitu loh. Banyak juga ya yang mungkin terkena fitnah ataupun terkena adu domba, mungkin kalian kurang bisa sabar ya. Mungkin kalian terus amarahnya meluap, akhirnya ada konflik. Nah, itu bisa saja terjadi. Akhirnya ada konflik sama sama orang lain ya ataupun sama hubungan rekan, entah rekan kerja ataupun rekan bisnis, sehingga di situ terjadi mungkin terjadi salah paham ya, terjadi perselisihan, akhirnya itu membuat apa? Membuat rezeki kalian juga salah satunya kan akhirnya terputus sobat. Nah, bisa saja loh seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Ya, sekarang kita lihat untuk kartu konfirm yang pertama. Di sini muncul petunjuk Ace of Cup ya. Kartu konfirm pertama, kartu kedua. Di sini kartu konfirm kedua muncul petunjuk Seven of Cup ya. Ada seseorang sedang memandang 7 cup ya di awan kecil ataupun di angan-angan ya. Untuk kartu konfirm ketiga, di sini muncul petunjuk Nine of Pentacles, ada 9 koin ya. Kita bacakan satu-satu ya. Ini untuk kartu konfirm ya. Kartu konfirm yang pertama muncul petunjuk Ace of Cup ya. Di sini ada cup ya. Cup ini terisi air ya. Airnya ini penuh sobat sampai tumpah-tumpah. Nah, gitu loh. Ini memberikan sebuah pesan apa ya? Di sini memberikan sebuah pesan ya. Bahwa apapun yang terjadi di maksud saya begini, apapun yang terjadi ya seputar permasalahan kalian yang berhubungan dengan keuangan, kalian harus bisa menanggapi dengan bijak. Jangan kedepankan ego, jangan kedepankan emosi sobat. Karena di sini kelihatannya kan bagus ya. Karena di sini kelihatannya kalian sih apa ya, akan ada sebuah rezeki-rezeki yang baru. Nah, seperti itu ya. Ini kelihatannya kalian akan dihantam, bisa saja akan dihantam rezeki baru. Meskipun saya tadi mengatakan 90% ya, banyak yang kesulitan di keuangan, tapi di kartu konfirm yang ini kan masih yang pertama. Ini memberikan sinyal apa? Yaitu tadi, setiap ada masalah yang berhubungan dengan faktor keuangan, cobalah harus bisa mengontrol suatu ego, harus bisa mengontrol suatu emosi. Jangan gegabah untuk mengambil keputusan, untuk mengambil sikap. Biar ada sebuah keresekian-keresekian. Nah, seperti itu ya. Oke. Kartu konfirm kedua, di sini muncul petunjuk Seven of Cup. Nah, ini lagi-lagi balik sobat ya. Ini memberikan pesan apa? Ini memberikan pesannya bahwasanya kebutuhan kalian itu memang banyak di sini, memang besar di sini sobat. Nah, seperti itu ya. Kebutuhan kalian ini sangat banyak loh di sini. Mungkin untuk membayar ini, membayar itu, membeli ini, membeli itu. Terkadang kalian juga dibingungkan, dibikin pusing. Keuangan itu nipis ataupun ngepres, tapi kebutuhan ini harus. Nah, itu yang terkadang membuat kalian bingung, mana dulu yang harus dibayar, mana dulu yang harus dibeli, karena di sini kelihatannya kalian harus bisa membagi sebuah keuangan. Ini yang saya rasakan loh dari semua ini, dari semua sahabat cenderung batin. Terkadang kalian juga kebingungan. Ya seperti itu ya. Ya cuman disarankan di kartu Seven of Cup di sini ya. Ini harus menuruti kata hati kalian sobat. Mana yang dulu memang betul-betul harus didahulukan, ya tidak masalah. Nah, gitu loh. Kalian dahulukan. Jadi kalian jangan terlalu bingung ya. Kalau kalian maksudnya begini, uang kalian ngepres ya.
terus kalian bingung. Nah, ketika bingung itu kan nanti kalian tidak bisa fokus, mana yang harus didahulukan, mana yang nomor 2 nih misalkan. Nanti kalian malah salah. Justru yang nomor 2 yang kalian dahulukan, nanti kalian bingung lagi. Padahal nomor 1 yang harus didahulukan. Ibaratnya seperti itu. Makanya kebingungan itu sobat, terkadang kita menyikapi itu pasti ada kesalahan di situ. Makanya kita harus tenang ya. Meskipun ada banyak masalah kita harus tenang. Harus dipikirkan matang-matang. Biar pas. Nah, kalau ada masalah, ada kebingungan, ya, pasti kalian nggak akan bisa mengambil sebuah keputusan yang tepat. Bahkan sebagian besar nanti ada yang salah mengambil keputusan, akhirnya ya malah makin gak karu-karuan nanti masalahnya. Seperti itu ya. Jadi di sini ketenangan harus didahulukan. Ya. Meskipun terhantam banyak masalah. Sekarang kita lihat ya untuk kartu yang terakhir ya, kartu konfirm yang terakhir. Di sini muncul petunjuk Nine of Pentacles. Ya. Ini memberikan pesan apa ya? Di kartu konfirm yang ketiga di sini memberikan sebuah pesan ya. Saya tadi kan mengatakan kalian bisa saja akan dihantam sebuah kerezekian. Ya, cuman di sini kelihatannya kalian harus lebih bersabar lagi, sobat. Ini memang ada simbolis rezeki yang cukup besar yang akan menghantam kalian. Ingat ya, ini memberikan sinyal ataupun memberikan simbol memang akan ada rezeki. Cuman kelihatannya rezeki ini masih di belakang kalian. Artinya apa? Artinya di sini ya mungkin ya ibarat kalian menanam itu ya, ataupun nandur ya bahasa Jawanya. Ini belum saatnya kalian panen. Nah, cuman meskipun belum saatnya panen, ya belum saatnya menuai, di sini kalian tidak boleh menyerah dengan kondisi saat ini, sobat. Tetaplah berusaha keras, tetaplah bekerja keras untuk bagaimana cara mengais sebuah rezeki. Bagaimanapun caranya kalian harus mengais ataupun harus menjemput rezeki itu sendiri. Pokoknya jangan menyerah, sobat. Gitu. Hanya saja mungkin ya antara tanggal 1 sampai tanggal 5 di sini mungkin ya bisa dikatakan banyak yang belum bisa menuai hasil, banyak yang belum bisa terhantam sebuah kerezekian di sini. Tapi tidak masalah. Ya bisa saja di sini apa ya adanya sebuah ibaratnya kalian bisa saja menanam sebuah tabungan, sobat. Kalau sudah waktunya, nah ini kalian akan manen ya, kalian akan menuai. Kapan waktunya? Ini kan saya prediksikan tanggal 1 sampai tanggal 5. Ya bisa saja nanti setelah di atas tanggal 5 mungkin tanggal 6, tanggal 7 dan seterusnya. Bisa saja kalian akan dihantam sebuah kerezekian kembali. Cuman untuk saat ini ya, yang saya prediksikan mulai tanggal 1 sampai tanggal 5, katanya memang rata-rata ya 90% ini banyak yang menurun. Faktor keuangan, faktor kerezekian. Nah, memang kalian ada sinyal bagus. Ace of Cup ya diperkuat sama Nine of Pentacles. Ya ini sama-sama kan akan mendatangkan sebuah kerezekian. Cuman di kartu terakhir ya, kartu konfirm, ini kan jelas nyata bahwa akan ada rezeki-rezeki yang akan kalian dapatkan. Cuman sayangnya apa? Terlihat masih di belakang kalian. Artinya kalian harus bersabar menunggu ya, bersabar menanti ya, sembari tetap berjuang keras gitu loh. Usaha itu tetap, sobat. Sama seperti kalian menanam ya. Gitu loh. Biarpun belum waktunya panen, otomatis kan setiap hari kalian mungkin harus menyirami terus agar tidak layu, agar tidak mati. Nah, ketika kalian tidak menyirami terus ya, pasti tanaman ini akan layu, akan mati dan tidak akan mendapatkan hasil. Sama seperti kalian. Gitu. Ketika kalian sudah mengetahui bahwa rezeki ini akan mampir sama kalian, ya. Ketika kalian meskipun kalian sudah mengetahui loh ya, feeling kalian sudah kuat misal, tapi kalau kalian tanpa usaha, tanpa berjuang, tanpa menjemputnya, ya rezeki itu nggak akan bisa sampai, sobat. Bisa-bisa mati rezekinya, mental rezekinya, tercancel rezekinya. Kan seperti itu. Nah, makanya kita harus tetap ada sebuah perjuangan. Hanya saja sekali lagi saya ulangi ya, mungkin memasuki tanggal 1 ya sampai tanggal 5 ini masih banyak hambatan-hambatan, masih banyak kesulitan-kesulitan. Ya, kira-kira seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Nah, kesimpulan ya. Sekarang masuk kesimpulan ya. Jadi kesimpulannya masalah asmara, masalah pekerjaan, masalah keuangan ya. Bisa saja terjadi untuk saat ini ataupun mungkin bisa saja sudah kalian rasakan sampai saat ini. Nah, ketika belum terjadi ataupun belum kalian rasakan, ya bersiap-siap. Antara tanggal 1
sampai tanggal 5. Apa yang sudah saya informasikan ini bisa saja kan terjadi sama kalian. Ya kira-kira seperti itu ya. Kalau kalian nyimak, ya insya Allah di sini akan banyak tepat. Entah di masalah asmara berapa persennya, entah di masalah pekerjaan yang saya sudah sebutkan muncul apa muncul petunjuk berapa persen tadi kan sudah saya sampaikan. Apalagi di sektor keuangan berapa persennya itu sudah saya informasikan. Artinya seperti ini sobat, adanya keberuntungan dan tidak ya berapa persen ya, mulai tanggal 1 sampai tanggal 5 ini berapa persen kalian ada keberuntungan, berapa persen kalian ada kerugian, ada istilahnya itu ada kerugian lah, seperti itu ya. Ya itu sama nanti pemahamannya. Nah, gitu loh. Di asmara, di pekerjaan, di kerjaan kan sudah saya sampaikan. Keberuntungan kalian itu berapa persen, ketidakberuntungan itu berapa persen. Itu kan sudah saya sampaikan. Itu kalau kalian nyimak lo ya, tidak kalian skip. Nah, seperti itu ya. Oke ya, semoga saja memang ini akan betul-betul nantinya yang menonton bisa ada keresonetan. Nah, seperti itu. Entah yang sudah dirasakan, ya ketika belum dirasakan, ya tunggu sampai 1 sampai tanggal 5. Jadi sekali lagi, apapun yang sudah saya bacakan ya, entah ada pembacaan yang baiknya, entah pembacaan yang buruknya, itu tetap sobat. Saya yakin itu. Maksud saya begini, saya yakin ya, bisa saja sudah dirasakan ketika belum, ya nanti tunggu tanggal tanggal mainnya tanggal 5. Pasti kalian merasakan nanti apa yang sudah saya bacakan. Seperti itu ya. Cuman yang harus diwaspadai ya kalian ya. Untuk asmara ini rata-rata ada sebuah tembakan ya. Kalau bisa di netral. Gunakan di luar logika ataupun non logika kalian mainkan. Maka di situ akan ada pencapaian karena kalian terkonfirmasi ada wheel of fortune. Ya, itu. Jangan dipaksakan logika, nggak akan ketemu selamanya, kalian akan merasa terganggu nanti pemikirannya, jiwanya. Kalian terganggu karena banyak yang kepikiran di sini. Beban berat ini yang saya rasakan. Saya juga menanggung apa ya, beban kalian ini berat loh. Sampai terkoneksi sama saya. Mungkin yang ngomong enak tapi yang merasakan inilah itu yang saya rasakan gitu loh. Sangat beban berat sekali di sini. Ada yang kepikiran setiap hari lah pokoknya. Sama ya. Terus di masalah pekerjaan juga ada beberapa yang memang jelas tertembak adanya unsur black magic dan itu sangat kuat. Karena kalian terbukti adanya muncul petunjuk dead. Nah, seperti itu. Ini akan bisa berdampak juga sama kalian. Seperti itu ya. Jadi bisa dikatakan kalau di faktor pekerjaannya, unsur black magicnya ini sudah masuk berapa persen? Ya, yang saya rasakan di sini unsur black magic ya sudah masuk 90%. Nah, tinggal kalian sendiri percaya atau tidak monggo. Kalau kalian tetap menjalankan secara logika, selamanya asmara kalian akan seperti ini. Tidak akan bisa ada perdamaian, akan saling meninggalkan, saling pisah, saling menjauh, saling memblokir. Ini 90% loh ya. Energinya kuat, berantem banyak konflik. Ya. Ya kalau di faktor pekerjaan ataupun karir ya, berapa persen energi black magic yang sudah merasuk di dalam diri kalian? Kalau di pekerjaan di sini ya sekitar hampir 85% lah. Seperti itu. Apakah tensinya tinggi? Ya kalau dikatakan tinggi-tinggi, ya kalau di atas 60% itu pasti tinggi sobat. Cuman di sini 90% ya sangat tinggi. Di sini ya sekitar 85% ya. Itu pun sudah merasuk. Makanya nantinya itu ada yang nanti bisa ada informasi baik ya, ada kejutan mendadak lah. Ya sama. Bisa saja nantinya akan ada sifatnya itu mendadak, ada kejutan tapi kejutannya itu buruk yang merugikan kalian. Tiba-tiba ada konflik, tiba-tiba ada problem, tiba-tiba ada selisih paham. Seperti itu ya. Jadi masih tergolong 85% lah. Seperti itu. Kalau di atas 80 ya maksudnya di atas 90 ataupun di atasnya parah itu berarti. Sama seperti asmara. Ini banyak yang parah asmaranya. Lanjut ya.
Ya, kalau di urusan rezeki ataupun keuangan ya, berapa persen sih persentasenya tembakan black magic sehingga adanya sebuah pengaruh-pengaruh, sehingga adanya sebuah sebuah penurunan keterpurukan di faktor rezekian ataupun keuangan. Ya kalau di masalah keuangan ya, ini terdeteksi 60%, ya. Jadi kekuatannya cuma level 60% black magic. Artinya apa? Bisa saja kalian terapkan secara logika, bisa saja kalian terapkan secara di luar logika. Untuk penyelesaiannya itu loh sobat, untuk mengambil solusinya itu loh. Semoga bisa dipahami ya, ketika kalian ada masalah itu loh, boleh kalian mencari solusinya ini secara logika itu boleh. Ini kelihatannya imbang lah, bisa dilogikakan ya, bisa di non logikakan untuk mencari solusi. Tapi kalau untuk asmara, ini kalau kalian logikakan, saya jamin ini banyak yang tidak akan berhasil nantinya. Gitu loh. Karena jelas energi kuat ya di sini ya. 90% loh. Nah, kalau di pekerjaan ini sama ya. Alangkah baiknya solusinya itu coba kalian pindah di non logika. Apakah logika ini bisa cuman kemungkinan kecil ya, gitu loh. Kalau kalian logika kan di masalah pekerjaan ini kemungkinan kecil akan bisa selesai. Tapi kalau kalian jalankan di unsur non logika mencari solusinya itu loh. Ada pembersihan aura, penetralan. Nah, itu bisa dikatakan akan bisa tepat, akan bisa selesai masalah kalian. Kalau asmara sekali lagi non logika sudah nggak masuk di sini. Maaf, logika sudah nggak berlaku di sini, sobat. Karena tembakannya terlalu kuat. Ada hubungan triparti ya, tadi ada perselingkuhan, ada saling tarik menarik masalah ilmu pelet. Ini sudah masuk semua ini. Ada yang pasangan kalian itu kena pelet juga di sini. Makanya tinggi. Kalau selesaikan logika nggak bisa. Kalau pekerjaan ini masih bisa. Cuman ketika kalian ingin lebih mantap, lebih berhasil, coba selesaikan di luar logika. Nah, tapi kalau di masalah rezeki sobat, monggo bebas kalian pilih. Bisa nanti ketika kalian kesulitan selesaikan secara logika, bisa diselesaikan secara di luar logika. Semoga bisa dipahami ya. Jadi ini kan menurut kadar levelnya masing-masing. Itu sih ya, itu saran saya ataupun itu menurut saya, ya kalian boleh percaya atau tidak ya, yang jelas apapun yang sudah saya sampaikan insya Allah saya berani memastikan 90% ke atas ini akan bisa tembus ya, akan bisa jebol apa yang saya sampaikan, itulah yang kalian rasakan. Bisa saat ini terjadi, ketika belum ya tunggu tanggal mainnya sampai tanggal 5. Oke sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Tetap ya, semua yang sudah saya bacakan, yang sudah saya informasikan ini semua bersifat general reading. Satu lagi akan saya tarik, saya hampir lupa ya, saya akan tarik dulu untuk zodiak-zodiak yang mungkin ada hubungannya ya sama sama ini semua. Ingat sobat ya, ini bisa dikatakan masing-masing zodiak ya, saya akan tarik 6 ya. Masing-masing zodiak saya tarik 6. Tolong ya, nanti diingat sendiri-sendiri zodiaknya. Ya, tolong tolong ya diingat sendiri zodiaknya ya. Ini kalau di asmara ya, ada Sagittarius ya. Maksud saya yang di asmara ya zodiaknya yang muncul ya, berarti permasalahan itu seperti yang sudah saya informasikan. Ada Sagittarius, kedua ada Libra ya. Ketiga ada Pisces yang sedang menghadapi masalah juga. Keempat Scorpio, 5 Cancer, 6 Gemini. Ya, seperti itu ya. Oke, ingat-ingat ya zodiaknya. Sekarang saya acak lagi. Sekarang masuk di faktor pekerjaan ataupun karir.
Jadi zodiak, sekali lagi zodiak yang sudah muncul ya berarti kalian mengalami kejadian apa yang seperti yang saya informasikan barusan. Saya sudah menarik 6 zodiak lagi ya. Yang bermasalah juga ini ya di faktor pekerjaan. Oh ya, Sagittarius muncul ya. Seingat saya barusan asmara juga kena ya. Artinya apa? Sagittarius kena di asmara juga kena di pekerjaan. Cara untuk memahami seperti itu ya, sobat ya. Nah, ketika di sini tadi muncul ya, terus di sini zodiaknya itu ibaratnya itu baru muncul ya, berarti dia terkena di faktor pekerjaan. Otomatis kan di asmara aman. Nah, seperti itu ya. Capricorn ya. Ini kelihatannya tadi di masalah asmara ini kan Capricorn tadi kan nggak muncul. Artinya apa? Berarti Capricorn ini tidak terdeteksi di masalah asmara, tapi Capricorn terdeteksi di seputar pekerjaan. Nah, seperti itu sobat ya cara untuk memahaminya. Capricorn. Nah, Scorpio ya. Ini terdeteksi di dua, asmara kalian kacau, pekerjaan di sini bisa dikatakan ada juga kekacauan. Aquarius ya. Tadi di sini asmara kelihatannya Aquarius tidak muncul ya. Baru muncul di pekerjaan, artinya kalian bermasalah di pekerjaan. Virgo ya, ini tadi tidak ada di asmara, artinya asmara kalian lolos ya, bisa dikatakan lolos ya, cuman kalian terkoneksi ada masalah di pekerjaan. Nah, Taurus sama ya, seingat saya sih tadi di masalah asmara kalian tidak ada ya, tapi kalian muncul di pekerjaan. Nah, berarti yang kalian hadapi masalah nanti yang lebih kuat di masalah pekerjaan. Pokoknya seperti itu sobat ya cara untuk memahami ya. Sekarang kita lihat untuk masalah kerezekian. Nah, ini kalau rezeki ini bisa dikatakan akan hadir sebuah rezeki baru ya, cuman harus bersabar. Meskipun bisa saja satu ya sampai tanggal 5 saya tadi kan mengatakan kelihatannya di sini masih sulit gitu loh. Kalau di atasnya tanggal 5 bisa saja akan menyerang kalian rezeki itu. Apakah tidak ada keberuntungan 1 sampai tanggal 5? Ada sih, tetap ada, cuman kelihatannya berat. Ya ketika memang ada ya syukur alhamdulillah. Makanya saya tadi mengatakan kalau kalian merasakan ada sebuah penurunan, ada konflik, ya silakan cari solusi dan jalankan sobat. Bisa ini kalian cari secara logika, bisa dicari secara di luar logika, pembukaan aura dan lain-lain. Seperti itu ya. Jadi ini tergantung kalian semua ini. Biasanya kan ada itu sobat ya. Sudah ada solusi, sudah ada ide, tapi malas untuk bergerak, malas untuk menjalankan ide solusi. Nah, itu yang repot. Itu yang sangat repot ya. Seperti itu. Ada masalah, sudah ada solusi, tapi tidak segera dikerjakan. Itu yang sangat repot. Itu. Oke, kita lihat ya. Kalau di masalah keuangan atau rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita lihat ya 6 zodiak. Yang pertama, ini kalian yang punya zodiak Scorpio ya. Artinya kalau secara asmara Scorpio dihancurkan ya, banyak yang dihancurkan ini. Tapi kalau di rezeki ya bisa dikatakan ada peluang besar ya. Gemini muncul, sama ini kelihatannya yang saya ingat tadi loh ya. Ini kalian di asmara banyak yang dihancurkan ini Gemini. Gitu loh. Ya, makanya saya tadi kan bilang
bisa saja ada hubungan perselingkuhan, triparti, bisa juga asmara kalian ini kacau gara keuangan, ya mungkin bisa dikatakan ada uang abang disayang. Ya. Kalau dari wanita, ya, ada uang, maksud saya begini, kalau ada uang abang disayang, kalau nggak ada uang abang ditendang, bisa saja seperti itu, atau bisa sebaliknya, ada uang mbak disayang, nggak ada uang mbak ditendang, biar adil, ya seperti itu. Kayak balik ya Gemini. Ya, ini tadi di asmaranya sangat kacau, sangat ada sebuah problem. Cuman di keuangan ya bisa saja ada koneksi masalah rezeki itu masih lancar, masih bagus. Bisa dikatakan seperti itu ya. Mungkin hanya saja ada beberapa hambatan. Sama-sama Scorpio sebetulnya masalah rezeki ini masih ada kelancaran. Antara tanggal 1 sampai tanggal 5 loh ya. Di luar tanggal 5 ya bisa saja ada kelancaran, bisa saja tidak. Seperti itu. Yang jelas masalah keuangan sih masih bagus ini Scorpio sama Gemini. Leo ya. Ini muncul di masalah keuangan ya. Entah tadi Leo muncul di antara asmara sama pekerjaan muncul atau tidak kan kalian sendiri ya yang mengingat-ingat. Yang jelas di sini di masalah keuangan sih kelihatannya Leo masih lancar ya. Gitu loh. Meskipun ada beberapa hambatan, beberapa sendatan ya, tapi bisa saja ada kelancaran. Pisces ya. Ini tadi Pisces kayaknya sih di asmara tadi digempur ya. Ada masalah kalian di asmara. Cuman secara keuangan ini lumayan lah, masih ada sebuah keberuntungan, hanya saja mungkin masih tertunda ataupun bisa dikatakan ya masih seberuntung keuangan ketimbang asmara. Capricorn ya. Ini Capricorn kalau nggak salah tadi keluarnya di masalah pekerjaannya. Ini kelihatannya Capricorn berat ya di masalah pekerjaan. Meskipun di sini terdeteksi ya katakanlah kan ada dua makna karena kalian terkunci dead. Bisa nanti ada kabar secara dadakan itu baik, mengejutkan. Bisa saja ada kabar itu dadakan tidak baik dan itu akan merugikan. Seperti itu ya. Cuman di masalah keuangan kelihatannya tanggal 1 sampai tanggal 5 ini ya masih ada sebuah kelancaran lah. Meskipun ketika belum ya memang saya mengatakan tadi ini rezekinya masih di belakang kalian sobat. Ya, ketika keluar dari tanggal 5 ini bisa saja akan menghantam kalian. Ya syukur-syukur tanggal 1 sampai tanggal 5 lah. Yang terkoneksi di zodiak yang terkoneksi di masalah keuangan ini ya bisa saja akan dihantam rezeki. Seperti itu ya. Yang terakhir ada Taurus. Ini yang rezekinya masih dibilang cukup bagus ya. Seperti itu ya. Kalau nggak salah Taurus tadi juga ada hubungannya sama pekerjaannya. Kalau asmara kelihatannya Taurus tidak terlalu buruk ya untuk tanggal 1 sampai tanggal 5. Kira-kira seperti itu. Oke sobat ya, ingat ya, semoga bisa dipahami sobat. Karena ini momen yang paling berharga ya, momen yang paling penting gitu loh. Jadi apa yang sudah saya informasikan, ya, maksud dan tujuan apa yang sudah saya utarakan, semoga kalian paham. Nah gitu loh. Ketika kalian tidak memahami, ya akan repot sobat. Ketika kalian memahami itu kan enak. Nanti pasti ada keresonetan di situ. Nanti kalian sendiri kan yang merasakan menurut zodiak kalian masing-masing. Oh iya, apakah asmara saya ini buruk, ada gangguan dan lain-lain, dan zodiak saya keluar, oh berarti itu resonate. Nah kan sama seperti itu. Iya ya di pekerjaan misalkan zodiak saya keluar ya, kalian ingat-ingat bermasalah tidak? Nah gitu loh. Sama di keuangan juga demikian. Pasti akan ada sebuah keresonetan sobat. 90 ke atas ini, saya pastikan akan tepat akan resonate. Seperti itu ya. Oke sobat ya, balik lagi ya karena tadi zodiak tadi terlupakan, sekarang balik lagi ya. Istilahnya itu segmen terakhir ya ataupun statement closing ya dari saya. Ya apapun yang sudah saya sampaikan nih sobat ya, bersifat general reading, nggak tahu ini energinya siapa yang ketarik masuk, yang jelas banyak sekali energi yang masuk. Nah ketika kalian penasaran ya ataupun mungkin ada ketepatan masalah informasi ya, terus terdampak dampak buruknya dan itu sangat kalian rasakan ya, saya sarankan silakan konsul secara pribadi biar ada jawaban yang jelas dan biar ketika terdeteksi betul-betul ada penutupan aura, saya akan membantu untuk menghancurkan dinding penghalangnya. Sehingga apa? Sering saya mengatakan ketika dinding penghalang itu hancur, aura kalian akan bisa terpancar kembali. Jadi energi positif yang berada di dalam diri kalian akan bisa bekerja, akan bisa bereaksi dengan baik. Untuk apa? Ya untuk bisa menarik keberkahan dari semesta yang setiap hari itu diturunkan ke bumi. Entah keberkahan secara rezeki, keberuntungan apapun, kepositifan apapun. Ini energi positif kalian ini sobat dalam diri ini akan bisa menarik secara otomatis tanpa disadari. Bisa saja ada hal-hal tak terduga yang itu membuat mengejutkan, ada kebahagiaan, itu kan salah satunya. Tapi kalau ada penutup sobat, ini yang jadi masalah.
energi positif yang berada di dalam diri kalian ini loh, tidak bisa bekerja dengan baik, tidak bisa bereaksi dengan baik. Karena apa? Mau menarik keberkahan ya nggak bisa, ada dinding penghalang di situ. Ketika bisa menarik pun itu kecil, jauh dari ekspektasi nantinya. Nah gitu loh sobat ya, maka bisa dipahami ya. Nah itu salah satu poin penting ya. Dan satu lagi ya, next ya, jadikan ketika memang ada pembacaan yang baik ya, gitu loh. Meskipun belum terjadi, ya, meskipun belum kalian rasakan ya, jadikan sebagai semangat motivasi, syukuri dan aminkan saja. Karena apa? Ucapan adalah doa sobat. Nah, ketika ada pembacaan yang buruk, jangan dijadikan sebagai rasa takut ya, tapi jadikan apa? Sebagai langkah waspada agar kalian lekas bergerak, lekas bangkit untuk mengubah nasib. Nah, tetap seseorang ketika nasibnya ingin berubah itu kan nggak bisa secara otomatis, tetap ada 3 poin. Kalau nasib kita ingin berubah, 1, tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Nomor 2, ikhtiarkan cari orang-orang di bidangnya, sharingkan di situ. Seperti itu. Nah, poin ketiga apa? Perjuangkan. Tetap perjuangkan doa kalian, ikhtiar kalian. Jangan pernah menyerah sobat. Meskipun belum ada keberhasilan, terus jangan pernah menyerah. Ketika kalian sudah mentok ataupun sudah capek lah ataupun sudah lelah, ini yang saya maksud sudah mentok loh ya. Sudah kalian jalankan semua, kunci terakhir apa? Ya sudah. Berdoa sudah, ikhtiar sudah, bahkan sudah mentok sudah lama. Kunci terakhir apa? Ya sudah, kita tinggal pasrah, kita tinggal yakin ya bahwa nasib pasti akan berubah baik ya. Karena apa? Karena kita sendiri sudah berjuang keras mengubah nasib kita sendiri. Nah, di situ kan letak kunci keberhasilannya sobat. Ketika nasib kita ingin jauh lebih baik daripada yang sekarang. Nah, satu kali lagi ya, kesimpulan ataupun inti dari semua berita yang sudah saya sampaikan ya, percaya tidak percaya, tetap saya kembalikan lagi sama kalian, karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai, dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Jadi sikapi, tanggapi dengan bijak sobat, apalagi ini bersifat general reading ya. Oke sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Untuk semua sobat di channel Ruang Batin, kalian harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Batin.